Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek analisis pembiayaan. Persyaratan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan sendiri adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Adapun informasi dan data yang diperlukan yaitu informasi yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan pengajuan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Adapun sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan pengajuan permohonan dan alasan pengajuan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, kita biasanya melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan suami atau istrinya jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, biasanya pihak manajemen dan pimpinan instansi tersebut. Yang kedua, data diri. Biasanya data diri pemohon pembiayaan dan suami atau istri menjadi hal utama yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan dalam formulir permohonan pembiayaan dan diisyaratkan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat nikah bila sudah nikah, slip gaji, surat keterangan kerja, dan izin-izin usaha jika masih berlaku. Yang ketiga, informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga yang sudah dikumpul oleh pemohon pembiayaan sebagai syarat pengajuan. Dari kartu keluarga tersebut didapatkan informasi mengenai alamat tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, usia, agama, pendidikan terakhirnya, pekerjaannya, status perkawinan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Yang keempat, informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja serta dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami atau istri. Kita biasanya mencari tahu terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, periode pengabdian, dan besarnya gaji. Dari penghasilan ini kita bisa mengetahui aspek keuangan, kemampuan atau kapital, serta kondisi ekonomi pemohon pembiayaan. Kita juga menghitung berapa sisa penghasilan yang dimiliki dari total penghasilan dikurangi total pengeluaran. Karena dari sisa penghasilan inilah yang nantinya memungkinkan digunakan oleh pemohon pembiayaan untuk mengangsur dan mengembalikan pembiayaan yang diterima, atau dengan kata lain dari informasi ini dapat diketahui informasi mengenai sumber pengembalian. Angsuran yang harus dibayarkan berapa tiap bulannya, lamanya pinjaman harus dilunasi, dan catatan keterlambatan pembayaran asuransi.
Yang ketujuh, informasi mengenai jaminan didapat dari bagian taksator yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Baik, itulah tadi paparan singkat saya mengenai aspek analisis pembiayaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.